Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Di dalam materi Fathu Mekah, terdapat 3 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu sebab-sebab Fathu Mekah terjadi, kemudian yang kedua, faktor keberhasilan Fathu Mekah, dan yang terakhir yaitu Haji Wada atau Haji Perpisahan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang apa itu si Fathu Mekah, kalian pasti tahu kan atau kalian pernah mendengar tentang Fathu Mekah? Coba kalian tuliskan apa yang kalian ketahui tentang Fathu Mekah itu. Peristiwa Fathu Mekah ini terjadi pada tahun 630 Masehi, atau tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana pada saat itu Nabi Muhammad SAW beserta 10.000 pasukannya bergerak dari Madinah menuju Mekah. Tujuan mereka yaitu untuk menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan di sekitaran Ka'bah. Penyebab utama terjadinya Fathu Mekah tidak lain karena suku Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah. Dalam strateginya, Rasulullah SAW membagi pasukannya menjadi 4 bagian, yaitu utara, selatan, barat, dan timur, yang masing-masing memiliki pemimpin pasukan sendiri. Karena strategi itu, kota Mekah akhirnya terkepung dari 4 penjuru. Selama perjalanan, pasukan muslimin selalu mengumandangkan takbir dan tahmid, yang membuat para penduduk Mekah gentar. Akhirnya, setelah peristiwa Fathu Mekah selesai, diadakan Haji Wada atau Haji Perpisahan, yang dimana pada saat itu Rasulullah SAW berpidato. Dalam pidatonya, beliau menyampaikan beberapa hal. Sudah Ibu jelaskan secara umum tadi tentang Fathu Mekah. Sekarang, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompoknya urut absen ya. Nah, tugas kelompok itu nanti kalian akan mendiskusikan tentang satu masalah. Kemudian, buat PowerPoint tentang masalah tersebut. Untuk pembagian masalahnya,
Kelompok satu nanti akan membahas tentang sebab-sebab Fatu Mekah. Kemudian kelompok 2 akan membahas tentang faktor keberhasilan Fatu Mekah. Dan kelompok 3 akan membahas tentang Haji Wada. Nanti kalau sudah selesai, PPT-nya dikirim ke grup supaya teman-teman juga bisa membacanya. Kemudian untuk penjelasannya bisa menggunakan VN. Sebab terjadinya yaitu yang pertama adalah datang dari kaum Quraisy sendiri, di mana sebelumnya terjadi pelanggaran yang mengundang kaum muslimin untuk memberikan hukuman kepada mereka. Yang kedua, orang dari Bani Bakar meminta bantuan personil dan senjata kepada para pemimpin Quraisy guna menyerang orang-orang Bani Quza'ah yang merupakan sekutu muslim. Kafir Quraisy ikut membantu Bani Bakar, padahal berdasarkan kesempatan damai dalam perjanjian Hubaidiyah Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Dalam salah satu huslul disebutkan melarang adanya genjatan senjata selama 10 tahun. Baik, yang kedua dari kelompok 2 yaitu tentang faktor-faktor keberhasilan Fatul Mekah. Yang pertama itu dipengaruhi oleh keimanan dan ketakwaan. Yang kedua strategi jitu Rasulullah. Yang ketiga penyerangan 4 arah. Yang keempat solidaritas dan kepatuhan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima yaitu didukung 10.000 pasukan. Lalu pada slide selanjutnya itu gambar selanjutnya itu adalah peta pembebasan kota Mekah yang dipimpin oleh 5 pasukan dari berbagai arah. Pasukan yang pertama itu dipimpin oleh Rasulullah SAW yang tertera pada gambar yaitu di garis nomor 1 ya, bisa dilihat sendiri oleh teman-teman. Yang kedua itu pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Yang ketiga pasukan yang dipimpin oleh Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Yang keempat pasukan yang dipimpin oleh Zubair bin Awam. Dan yang kelima pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Pesan dalam khutbah Rasulullah saat Haji Wada. Yang pertama, janganlah berlaku kasar dan aniaya kalian semua manusia terhadap istri-istri mereka. Yang kedua, jangan menuntut balas pembunuhan di zaman jahiliyah dan jangan riba. Yang ketiga, jangan pula saling membunuh dan jangan menjadi kafir sepeninggal beliau dan berpeganglah pada kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnahnya supaya tidak tersesat. Kemudian yang keempat, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku dan tidak ada umat baru setelah kalian. Kemudian yang kelima, hendaknya semua kaum muslimin saling bersaudara. Tidak ada kelebihan satu kaum dengan kaum lainnya kecuali ketakwaannya.
Yang keenam, tunaikanlah zakat kalian dengan lapang dada. Yang ketujuh, berhajilah kalian ke Baitullah. Yang kedelapan, patuhilah pemimpin-pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk surga. Alhamdulillah, semuanya sudah mengerjakan tugas dan mempresentasikannya dengan baik. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua ya. Dari presentasi tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama ada penyebab peristiwa Fathu Mekah. Penyebabnya tidak lain karena kaum Quraisy itu melanggar perjanjian Hudaibiyah, yaitu yang melarang adanya gencatan senjata selama 10 tahun. Kemudian tadi dijelaskan juga faktor keberhasilan Fathu Mekah itu ada 5. Yang pertama itu karena keimanan dan ketakwaan. Kemudian yang kedua karena strategi jitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga karena penyerangannya yang dari 4 arah sehingga kota Mekah terkepung. Kemudian yang keempat itu ada solidaritas dan kepatuhan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir yaitu ada karena jumlah pasukan kaum muslimin yang besar, yaitu 10.000 pasukan. Tadi ada tambahan juga peta pembebasan kota Mekah, yang dimana kita dapat lihat di situ ada 5 pasukan yang setiap pasukannya dipimpin oleh orang yang berbeda-beda. Dan pasukan yang pertama itu dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri secara langsung. Kemudian tadi juga ada haji wada atau haji perpisahan, di mana pada saat haji itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbahnya, dan ada beberapa juga isinya. Tadi bisa kalian dengarkan kembali ya.